Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Hidayati Sabrina, mahasiswi program studi S1 Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Jadi hari ini ceritanya mau bikin podcast. Nah, ditemenin sama dua temen aku, dan Nanda sama Fahmi. Jadi hari ini kita bahasnya tentang circle pertemanan. Sebelumnya kalian tahu gak sih circle pertemanan itu apa? Pamir apa nih? Kalau aku sih masih kurang tahu, itu masih setengah-setengah tahunya tentang circle pertemanan. Cuma ikut-ikutan aja. Kalau aku pribadi sih tahunya circle pertemanan itu seperti kayak kita punya teman akrab sih, kayak apabila kita di suatu kelas, terus kita punya teman akrab, nah itu. Kalau bahasa sekarang itu bestie gitu ya. Bestie gitu. Oke, bestie. Bestie, ya. Oke. Iya, terus penting gak sih adanya circle pertemanan yang kayak gitu tuh menurut kalian? Dari Fahmi dulu deh. Kalau dari saya sendiri sih, circle pertemanan itu ada penting sih, tapi ada juga kayak dari arus listrik itu ada sisi negatif dan positifnya. Oke, iya. Kalau posisi positifnya dari saya, circle pertemanan itu sangat penting, apalagi kalau di kampus ataupun yang masih sekolah ya, di sekolah. Nah, kalau adanya circle pertemanan itu mudahnya kita dari nugas atau ada membuat laporan nih. Jadi kalau kita ada circle pertemanan, otomatis kita kalau mau ngerjain tugas nih, kita otomatis nanyain ke teman circle dulu kita. Dan nah jadinya misalkan teman circle kita udah tahu nih jawaban, otomatis kita sudah bisa menjawab. Kecuali nih kalau kita udah teman kita nggak ada yang tahu jawabannya, jadi kita bisa nih bertanya ke teman-teman yang lain yang di luar circle kita. Ibaratnya kayak jadi temen buat diskusi tugas lah ya. Iya, kalau dari negatifnya takutnya kalau dalam negatifnya itu ada persaingan dalam kelas yang ditakutin itu. Takutnya kalau ada persaingan kan takutnya dari teman sebelah ke teman sebelah kayak nggak ada teguran, nggak ada saling bertukar pola pikir, masalah tugas, laporan. Takutnya itu aja sih kalau negatifnya dari aku. Kalau Nanda sendiri gimana? Kalau dari aku sih ya benar kata Fahmi tadi, ada positif negatifnya. Untuk positifnya yang sudah disebutkan Fahmi, ya untuk nugas lebih gampang, berdiskusi lebih gampang, sama namanya kita sekolah atau kuliah ini kan menuntut ilmu itu kadang ada titik capek sama lelahnya kan gitu. Iya, benar-benar. Nah, fungsinya teman dekat itu ya biar saling menyemangatin aja gitu lah, saling membantu juga. Cuman untuk kekurangannya sih, selain yang disebutkan saudara Fahmi tadi, saya rasa kalau di dalam suatu kelas punya circle-nya masing-masing malah bikin terpecah belahnya kelas itu. Nah, dalam satu kelas itu malah nggak ada kerjasama yang baik gitu lah. Karena namanya circle yang saya sebut tadi kan teman dekat nih, teman akrab. Kalau punya circle berarti akrabnya sama itu aja dong. Nah, dan nggak akrabi sama anggota kelas lain. Nah, itu aja sih menurut saya. Berarti kayak negatifnya itu takutnya kayak mengkotak-kotakan pertemanan kayak gitu kan, jadinya kayak buat satu kelas tuh jadi kesolidaritasannya tuh terbagi-bagi lagi kayak gitu loh. Terus kita kan sebagai mahasiswa baru nih, terus kita juga dari daerah yang berbeda-beda. Dulu waktu di SMA nih, ada pernah nggak punya circle pertemanan kayak gitu? Mau dari siapa dulu nih? Terserah ya, bisa dari Mungkin dari saya dulu ya. Kalau dari saya sih, kalau pas SMA ada nih circle pertemanan, tapi kalau pas SMA kan masih belum kenal nih yang namanya circle pertemanan. Yang adanya itu kayak geng. Iya, di SMA biasanya pakai geng kan. Jadinya dalam geng itu, dalam satu kelas itu kami kayak jadi terbagi jadi 4 geng. Kayak ada geng cewek, khusus cewek, ada geng cowok. Kalau di circle pertemanan pas masa SMA itu sih kayaknya lebih asik sih daripada pas masa kuliah. Menurut saya kalau pandangan saya dalam 1 semester ini kayak masih susah nih.
Tapi nggak tahu sih, semoga aja di semester depan kita bisa makin semuanya makin Karena mungkin kalau kita masih baru kan Iya, ya. karena masih baru kan, masih rada-rada shock, kayak gak gampang loh kita ketemu dari berbagai daerah, kebiasaan-kebiasaan di daerah masing-masing itu gak gampang loh buat disatuin kan. Jadi kayak gitu aja sih. Kalau Nanda sendiri gimana nih dulu pengalaman persirkelannya di masa SMA atau SD, SMP mungkin? Circle itu lebih cenderung ke teman akrab sih, lebih punya kayak tugas ngehubungin siapa. Punya sih emang punya, tapi aku sendiri orangnya kalau bisa berteman sama banyak orang, lebih baik berteman sama banyak orang. Iya. Oke, terus dari berdasarkan pengalaman kalian yang pernah punya circle pertemanan kayak gitu, menurut kalian nih yang lebih apa ya, ibaratnya kayak poin-poin pentingnya kayak dari sisi positif sama sisi negatif yang kalian rasain berdasarkan pengalaman kalian itu apa aja gitu? Berarti kayak dari adanya circle pertemanan ini nih, aku dapat hikmah yang kayak gini loh. Ini dari saya duluan ya. Manfaatnya circle pertemanan itu tuh ya seperti saya bilang tadi, kalau kita ada butuh apa-apa nih yang kayak mendadak seperti kebocoran ban atau gimana, pasti dong kita menghubunginya selain orang tua. Kalau orang tua sibuk, pasti kita larinya ke teman. Nah, teman akrab itu sih dulu yang bisa dihubungin. Itu aja sih dulu sih. Nanti bisa aja nambahin lagi untuk saudara Fahmi. Kalau saya sih ya mungkin beberapa jawaban saya sudah cukup diwakilkan nih dari Nanda. Kayak kita kalau ada tugas jadi mudah, kalau kita ada kesusahan udah bisa dibantu sama teman circle kita. Nah, ada juga nih tambahan dari saya, kalau dalam circle pertemanan kan kita nih udah lebih akrab. Kalau kita mau keluh kesah atau kita ada masalah pribadi, otomatis kita bisa nih curhat atau bertukar pola pikir nih sama teman. Bukannya ada nasib sih, ya bukan ada nasib, tapi lebih ke bertukar pola pikir bisa kita, supaya kita bisa dapat motivasi nih dari teman kita. Menambahkan lagi ya, karena kita ini baru gitu, nah punya teman akrab kayak seperti saudara Fahmi ini kan, anak rantau. Terus keuntungan kayak anak rantau nih punya teman akrab di sini nih, bisa aja nih kayak nanya hal kecil kayak seperti tempat beli ini di mana. Nah, kan bisa kayak gitu. Lebih kayak tentang kalau perlu nanya sesuatu gitu, lebih gampang. Jadi kayak kalau misalkan adanya persirkelan di kita kayaknya lebih ngarah ke yang persirkelan yang sekarang kita jalanin gak sih? Kita tuh gak bisa buat ngerasa nyaman, ngerasa cocok, ngerasa sefrekuensi sama semua orang yang ada di kelas itu kan. Jadi kayak pasti mungkin ada beberapa orang lah ya emang ngerasa kita sefrekuensi dan kita nyaman buat lebih terbuka sama orang itu, kayak gitu sih. Jadi karena emang udah srek sama yang beberapa orang itu ya, yang kita sebutnya di persirkelan itu, jadi kan kayak kalau ada tugas ya mau nggak mau larinya kan ke teman-teman yang itu juga. Tapi bagusnya kayak jangan sampai dengan adanya persirkelan kayak gitu tuh kayak bikin kita nutup diri gitu loh, karena kita udah punya nih teman sefrekuensi, teman yang srek lah ibaratnya. Jadi kita kayak males buat lebih akrab sama yang lain. Jangan sampai kayak gitu kan ya. Jangan sampai membuat batasan gitu. Jangan sampai ada bikin batasan-batasan yang kayak gitu. Jadi kayak persirkelan itu boleh ada, cuman jangan tetap solidaritas buat yang satu kelas lah ibaratnya itu harus tetap dibangun juga, kayak hubungan kita sama teman-teman sekelas kayak gitu loh. Soalnya kan kita nih bakalan 4 tahun loh ya kan. Dan kayak buat orang-orang yang emang udah ada terbentuk persirkelannya ini, kayak bagusnya kayak janganlah menutup, kan pasti ada tuh 1 atau 2 atau 3 orang yang emang kayak mungkin dia tipe orang yang kurang nyaman atau kurang suka buat bersosialisasi, yang kayak punya teman akrab atau apa kayak
gitu. Dan kayak kalau seandainya nanti ada tugas kayak apa gitu, janganlah sungkan-sungkan buat nanya-nanya pasti semuanya harus terbuka gitu loh, kayak harus saling merangkul juga, kan kita atas nama prodi nih ya, atas nama kelas kayak gitu. Terus ada tambahan lagi nggak nih Nanda? Menurut saya sih boleh untuk memiliki teman akrab, tapi nggak menutup buat yang ruang untuk circle untuk beberapa orang gitu lah. Lebih baik satu kelas, kalaupun mau curhat, nggak mungkin kita curhat ke 39 orang, nggak mungkin dong gitu. Nah, untuk curhat masih bisa lah, kayak 1, 2, 3 orang, 4 orang lah anggapannya. Itu untuk curhat. Kalau untuk siklus pertemanan, siklus tugas, lebih baik ya emang untuk satu kelas itu. Dan apalagi kita nih dari teknik kan menjunjung kesolidaritasan dan rasa kekeluargaan nih. Kalau kita ada persaingan di antara teknik itu sendiri, itu bukannya malah jadi kekeluargaan, malah jadi memecah belah teknik itu sendiri gitu lah. Nah, kan teknik di sini ada 4 nih. Ya. Ada arsitektur, informatika, teknik sipil, sama perencanaan wilayah dan kota. Kalau bisa solid semuanya, kenapa harus cuma satu? Iya. Nah, kalau tambahan saya itu aja sih kayaknya. Soalnya kita nggak mungkin nih ngerangkul 4 prodi jadi kayak Langsung gampang langsung gampang gitu kan. Kan kita nih Mulai dari yang satu dalam kelas aja dulu. masih belum bisa kan. Iya. Makanya lebih baik kita rangkul satu kelas dulu, baru kita merangkul yang lain. Nah, apalagi kita nih di teknik, kalaupun lulus bekerjanya itu kan sebagai tim, bukan perorangan. Jadi kalau kuliah aja udah sendiri-sendiri nih, bagaimana nanti kalau udah kerja gitu? Nah, kerja kan dibutuhkannya teamworknya. Nah, itu aja sih menurut saya. Terus kemarin kan kita ada meet and greet sama cutting ya. Iya. Terus yang paling aku highlight banget dari kalimat kata-kata dari cutting, ada pernah bilang kita tuh sebenarnya sebagai anak teknik nih yang di fakultas teknik itu kita boleh ambis buat dinilai akademik. Cuman kayak percuma kalau nilai kita tinggi tapi kita nggak punya kualitas, nggak punya potensi bakat yang ada di diri kita gitu loh. Benar sih, soalnya kan sekarang tuh kayak perusahaan-perusahaan itu sekarang udah banyak nih gak nilai dari IPK, tapi dari pengalaman kerjanya, dari kebisaannya dalam melakukan sesuatu itu. Kebanyakan orang sih ngambil dari itu, bukan dari nilainya. Kan banyak juga nih orang yang IPK-nya tinggi, tapi nggak ada kan sekarang tuh banyak orang yang IPK-nya tinggi, tapi nggak punya pengalaman. Habis di pembelajaran tapi nggak ada pengalaman. Kan biasanya apalagi nih di teknik, kebanyakan kan kita ada proyek, ada kerja lapangan. Kan yang dicari perusahaan-perusahaan besar itu pasti pengalaman kita di kerja lapangan kita, otomatis dari situ. Ingin sedikit tambahkannya, yang dimaksud Fahmi pengalaman kerja itu ya seperti skill teamwork, skill berorganisasi, yang bekerja sama gitu. Nah, percuma sih kayak nilai tinggi tapi Bodo amat sama teman-temannya gitu kan. nah, lebih baik anggapannya nilainya biasa aja tapi bisa bekerja sama yang baik, bertanggung jawab. Nah, seperti itu sih. Bener kayak kata Nanda tadi, kayak kualitas diri yang paling dicari itu sebenarnya dari teamworknya kan. Iya. Kan nggak mungkin juga sih kerjanya per orang, kan proyek besar nggak mungkin dikerjakan satu orang, pasti harus punya tim. Oke, kayaknya udah segitu dulu deh pembicaraan kita pada hari ini ya. Terima kasih teman-teman udah meluangin waktunya buat menonton video podcast pada hari ini. Sama teman-teman juga makasih banget ya udah meluangin waktunya buat temenin aku bikin podcast ini. Semoga kita bisa ketemu lagi entah di next time tugas atau apa kayak gitulah ya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.